Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa bajak laut Kid diporak-porandakan oleh bajak laut Akagami. Bakal kapal mereka jadi terbelah dua dan karam di lautan. Nah, apakah Kid benar-benar sudah mati dan tidak akan muncul lagi? Ataukah Kid malah akan selamat dan langsung muncul pada cerita? Lalu bagaimana dengan pergerakan selanjutnya dari bajak laut Akagami? Tentu setelah mendapatkan rod poneglyph dari Kid, Shanks tidak akan diam saja. Nah, hal itulah yang akan Mimin bahas pada video ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Eustace Captain Kidd adalah salah satu supernova yang punya banyak porsi cerita, terutama di Wano Kuni. Dia dan Law bahkan sempat bekerja sama untuk menjatuhkan Yoko Big Mom. Walaupun sebenarnya Big Mom bisa dikatakan tumbang karena bom yang ada di Onigashima. Serangan Kidd dan Law saja tidak cukup untuk menjatuhkan Yonko monster itu. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah Kidd masih akan kembali lagi dalam waktu dekat? Ya, menurut Mimin jawabannya tidak. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pendapat Mimin. Ya, selain alasan kuat dari konfirmasi narator tentunya, yang di akhir chapter lalu menyatakan bahwa bajak laut Kidd sudah dimusnahkan tanpa sisa, yaitu translate dari versi legal Manga Plus ya. Nah, alasan pertamanya adalah para supernova sudah mulai disingkirkan dari cerita utama. Sebelum Kidd, setidaknya ada dua supernova yang nasibnya masih menggantung antara hidup dan mati. Yang pertama adalah Hawkins. Ya, setelah kalah dari Killer, nasib Hawkins belum dijelaskan lagi. Dan seingat Mimin, dia juga belum terkonfirmasi sudah mati. Dan yang kedua adalah The Asterix, yang bahkan menurut member SWORD lainnya, mereka belum mendapatkan kabar dari Drake setelah pertempuran Wano berakhir. Nah, sepertinya nasib Kidd akan sama dengan Hawkins dan Drake yang menghilang tanpa konfirmasi resmi. Lanjut pada alasan kedua, Kidd bukanlah karakter utama seperti Luffy, yang walaupun sudah dijatuhkan berulang kali masih akan bangkit lagi dan akhirnya akan menang. Oke, selanjutnya kira-kira kemana bajak laut Akagami akan bergerak setelah bisa mendapatkan rod poneglyph milik Kidd? Sebelumnya di Wano, Shanks sudah memutuskan untuk mulai mencari One Piece. Dan tentu karena itulah Shanks menunggu seseorang yang baru keluar dari Wano di Pulau Elbaf. Ya, mungkin masih ada yang mengira jika Shanks tidak menunggu seseorang di Elbaf. Tapi menurut Mimin, Shanks memang sedang menunggu di Pulau Elbaf, seperti Kurohige yang menghadang perjalanan bajak laut hati. Alasannya ya karena sistem log post yang mengharuskan seorang bajak laut singgah di suatu pulau untuk mengisi log postnya dulu hingga penuh. Baru setelah itu dia bisa melanjutkan perjalanan. Jadi sebenarnya Kidd tidak bisa kabur begitu saja dengan membawa rod poneglyph, karena dia harus singgah di Elbaf untuk mengisi log post. Jadi seperti perkataan Shanks ya, pilihan Kidd cuma dua, bertarung atau menyerah dengan memberikan rod poneglyph miliknya kepada Shanks. Dan barulah Kidd akan diizinkan berlabuh di Elbaf untuk mengisi log postnya sampai penuh. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kemana Shanks akan bergerak? Menurut Mimin jawabannya tersirat di chapter lalu, yaitu kepada bajak laut Kurohige. Nah, di chapter 1079 yang lalu, Shanks bertanya kepada Hongo kabar tentang bajak laut Kurohige, tapi Hongo tidak punya banyak informasi. Dia hanya bisa menjawab jika Kurohige sudah pergi meninggalkan markasnya. Lalu Shanks juga mengungkapkan bahwa dia menduga jika Kurohige akan muncul di Wano. Jadi karena itulah Shanks memutuskan untuk pergi ke negeri Wano guna mengantisipasi kedatangan bajak laut Kurohige yang mau nyampah setelah pertempuran berakhir. Tapi ternyata Kurohige lebih cerdik sedikit. Dia tidak langsung datang ke Wano, melainkan mencegat salah satu bajak laut yang keluar dari Wano di tengah perjalanan. Mimin rasa Kurohige juga sudah menduga jika Akagami akan muncul di Wano. Selain itu, Wano juga bukan negeri yang lemah yang bisa diserang dengan mudah.
Karena itulah menghadang salah satu bajak laut yang baru keluar Wano adalah cara yang paling efektif. Kemudian di chapter lalu kita melihat salah satu kapal berbendera Kurohige sedang mendekat ke Pulau Egghead. Terkait hal itu Mimin punya dua pendapat. Pertama, kapal itu dihuni oleh Aokiji dan anggota bajak laut Kurohige lainnya yang tidak ikut bertarung di Pulau Winner. Dan kedua, itu adalah kapal utama yang membawa rombongan Kurohige. Dan Kurohige pergi ke Egghead setelah Yonko itu bisa mengalahkan Law. Dan tentu saja dengan kemampuan teleportasi dari Van Augur memungkinkan mereka untuk sampai di Pulau Egghead dengan cepat. Nah, berdasarkan hal itu Mimin berpendapat jika setelah mengalahkan Kid, Shanks akan bergerak ke Egghead. Ya, tentu saja untuk bergegas menghadang pergerakan bajak laut Kurohige. Tapi Min, dari mana Shanks tahu Kurohige ada di Egghead? Bukannya Hongo tak punya informasi itu? Nah, ada yang mau tanya begitu kan? Tenang, mengenai informasi kita serahkan saja pada burung penyebar berita yang handal, yaitu Morgan. Ya, menurut Mimin, Shanks akan menerima koran yang berisi informasi tentang update kejadian di Pulau Egghead, yang akan menginformasikan bahwa di Egghead sedang terjadi pertempuran besar antara Yonko Luffy, pemerintah dunia, dan bajak laut Yonko Kurohige. Nah, sampai di sini Mimin jadi teringat tentang pesan Bang Oda di acara Jump Fest lalu, di mana akan ada sebuah battle royale. Lalu jika melihat fakta terbaru di Pulau Egghead yang menunjukkan pergerakan Kurohige ke sana, maka battle royale yang dimaksud oleh Bang Oda bisa saja terjadi di Pulau Egghead. Apalagi jika Shanks benar-benar datang ke pulau masa depan itu, maka akan terjadi pertarungan yang melibatkan 3 Yonko dan juga pasukan besar dari angkatan laut serta pemerintah dunia. Dan tentu itu sudah cukup untuk mewujudkan sebuah battle royale yang benar-benar meriah. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika ada tambahan saran dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atowa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!